Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam proses pembelajaran jarak jauh yang tentunya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Bapak di sini berarti sudah 2 kali melakukan proses pembelajaran jarak jauh, dan yang ketiganya hari ini, yaitu tentang masih dalam pokok bahasan yang bab 4, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Jadi berkaitan dengan permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, di mana kita tentunya memiliki berbagai bentuk keberagaman yang ada, di antaranya keberagaman suku bangsa, keberagaman agama, keberagaman budaya, keberagaman adat istiadat, keberagaman bahasa daerah, keberagaman pandangan politik, serta keberagaman golongan. Itu tentang bentuk keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang selanjutnya, suatu bangsa, ini berkaitan dengan keberagaman bangsa. Jadi suatu bangsa itu juga bisa disebut sebagai etnik atau etnis. Apa itu etnik atau etnis? Yaitu suatu golongan manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Dan perlu kita ketahui bahwa jumlah suku bangsa di Indonesia itu lebih dari 300 suku bangsa Indonesia, di mana berdasarkan BPS, Badan Pusat Statistik, ada sekitar 1340 suku bangsa yang ada di Indonesia. Itu demikian anak-anak, jadi banyak sekali keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Baiklah, kita lanjutkan yang seterusnya. Dari keberagaman suku bangsa kita menginjak pada keberagaman adat istiadat. Adat merupakan peraturan tentang perbuatan manusia yang lazim dilakukan sejak zaman nenek moyang dan diikuti oleh keturunannya. Dan adat yang sudah melembaga disebut adat istiadat, di mana adat istiadat itu berupa tata kelakuan yang relatif turun-temurun dari generasi ke generasi sebagai warisan pola-pola perilaku dalam masyarakat. Di mana adat ini juga memiliki sanksi hukum. Nah, adat yang memiliki sanksi hukum itu disebut dengan hukum adat. Itu tentang keberagaman adat istiadat. Nah, keberagaman adat istiadat itu nampak dari keberagaman atau keanekaragaman budaya daerah. Jadi dapat kita lihat dari keberagaman budaya daerah. Apa itu budaya daerah? Seperti misalnya yang harus kita pahami di sini, ada rumah adat, ada pakaian adat, ada senjata tradisional, kemudian juga ada alat musik tradisional, lagu-lagu daerah, tarian daerah, kemudian di samping itu juga masih ada makanan khas daerah, kemudian juga ada kerajinan
khas daerah, upacara adat, di samping itu juga ada sistem kekerabatan. Itu dari keberagaman adat istiadat. Yang terakhir tadi adalah sistem kekerabatan, di mana di dalam sistem kekerabatan di Indonesia itu masih tetap ada melekat di dalam suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita mengetahui ada yang pertama sistem kekerabatan parental, atau juga disebut sebagai sistem kekerabatan bilateral. Nah, sistem kekerabatan parental atau bilateral adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak. Itu dari pihak ayah dan pihak ibu, di mana kedudukan antara laki-laki dengan perempuan itu dianggap sama. Sebagai contoh, suku bangsa yang manut sistem kekerabatan parental atau bilateral ini di Aceh, kemudian juga Jawa Barat dan sebagainya. Kemudian sistem yang kedua, sistem kekerabatan yang kedua adalah sistem kekerabatan patrilineal. Suatu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, jadi pihak laki-laki. Nah, ini dianut oleh masyarakat ataupun suku bangsa yang ada di daerah Palembang dan Batak. Palembang, ya, Batak. Dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan matrilineal. Itu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu. Ini sebagai contoh adalah masyarakat Minangkabau. Ini yang dari 3 sistem kekerabatan. Kemudian pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam kehidupan masyarakat kita itu keberagaman belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi juga bisa menjadi pemicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Sehingga dengan demikian ada dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dari dampak positif keberagaman itu diantaranya yang pertama adalah terciptanya integritas nasional. Terciptanya integritas nasional. Integritas itu persatuan. Kemudian yang kedua, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan. Dan yang ketiga, dapat memperkaya khasanah budaya bangsa. Itu dampak positifnya. Di samping dampak positif ada juga dampak negatif. Nah, ini yang harus kita hindarkan tentunya. Apa dampak negatifnya? 1, terjadinya konflik dalam masyarakat. Ya. Jadi terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai masalah tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Itu sikap primordialisme. Yang ketiga, sebagai dampak negatif yang ketiga adalah munculnya sikap etnosentrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri itu lebih unggul dibandingkan dengan suku bangsa lainnya. Nah, ini dampak negatif keberagaman yang ketiga. Dan yang keempat, ini adalah tentang fanatisme yang berlebihan, ya, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri, ya,
Jadi keyakinan sendiri, sehingga mengganggu salah satu terhadap keyakinan yang lain. Nah, konflik itu apa? Konflik itu suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang salah satu pihaknya ini berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau juga membuatnya tidak berdaya. Itu yang dimaksud dengan konflik. Dan yang selanjutnya adalah permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Jadi permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Anak-anak sekalian yang berada di rumah, bahwa salah satu karakteristik keberagaman adalah perbedaan. Perbedaan dapat menjadi salah satu faktor penyebab masalah, seperti misalnya putusnya persahabatan, kemudian juga perkelahian antar kampung, perkelahian antar pelajar, dan sebagainya. Atau juga itu semua bisa disebut sebagai suatu konflik, di mana bentuk konflik pada masyarakat Indonesia itu dapat kita lihat atau dapat kita kategorikan berdasarkan tingkatannya. Ini kalau berdasarkan tingkatannya ada dua, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Sedangkan berdasarkan jenisnya ada konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Jadi ada 4 yang didasarkan pada jenisnya. Jadi sekali lagi, bahwa konflik itu dapat kita lihat berdasarkan jenisnya, ya, itu ada 4. Kemudian apa yang menjadi penyebab konflik? Jadi adanya konflik atau peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala di dalam masyarakat, seperti tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, di mana di situ terdapat perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu dan sebagainya. Kemudian juga norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat untuk mencapai tujuan. Adanya pertentangan norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Dan di samping itu juga sebagai suatu gejala ini adalah sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas ataupun lemah. Nah, itu anak-anak tentang penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Sehingga penyebab konflik dalam masyarakat itu dengan adanya gejala tadi, bahwa tindakan masyarakat itu tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. Kemudian pada akhirnya terjadi suatu proses disosiatif, yaitu suatu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan, atau juga yang disebut dengan konflik. Gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi konflik itu ada 4 di sini disebutkan. Yang pertama adalah menguatkan atau menguatnya etnosentrisme kelompok, kemudian juga stereotip terhadap suatu kelompok, kemudian yang ketiganya hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, dan yang keempat hubungan antara penduduk asli dan pendatang yang kurang harmonis. Itu gejala-gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi konflik, ya, disebut dengan konflik sosial. Nah, akibat yang ditimbulkan sekarang, apa akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik? Tentunya ada akibat positif, ada negatifnya.
Yang pertama, bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok. Ini merupakan akibat yang positif. Jadi bertambah kuatnya rasa solidaritas kelompok seperti Indonesia ya. Kemarin yang beberapa tahun yang lalu kita memiliki konflik dengan Malaysia tentang masalah Kepulauan Sipila dan Ligitan. Nah, itu menimbulkan bertambah kuatnya rasa solidaritas daripada masyarakat Indonesia. Itu yang harus kita pahami. Kemudian di samping itu juga perpecahan dalam masyarakat ini yang tidak diharapkan. Kemudian juga kerugian harta benda dan korban manusia. Sudah barang tentu dengan terjadinya konflik itu ya dapat menimbulkan kerugian harta benda bahkan korban manusia. Kemudian yang keempat adalah kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Kemudian yang kelimanya adalah perubahan kepribadian. Orang bisa stres, bisa trauma ya dengan adanya konflik. Yaitu anak-anak sekalian, pertemuan yang ketiga ini ya, dan jangan lupa untuk dirangkum di buku catatan, kemudian pada waktunya nanti akan saya minta untuk dikumpulkan. Terima kasih. Salam sehat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.